usah disebutin ya, nanti sambil di ini lihat ya alatnya, karena ini cuma sampai leher aja yang sifatnya ya, tidak sampai nggak semuanya ya. Kemarin juga di kelas kan sudah beberapa diperkenalkan. Ya seperti biasa ketika kita mau melakukan tindakan ya, kita validasi dulu ya, tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian pasiennya siapa ya. Setelah validasi itu pengecekan ya, pengecekan di status ya, di perawatan ya, apa yang akan dilakukan. Kemudian kita bantu pasien melakukan komunikasi terapeutik ya, dan inform consent ya. Kita ucapkan salam, kemudian jangan lupa kita perkenalkan diri, kemudian cek identitas pasien ya. Identitas itu sebenarnya ada 3 ya, dari nama, kemudian umur ya, dan nomor metric ya. Dari 3 ini 2 ya yang wajib yang kita tanyakan ya, pasiennya namanya siapa ya, kemudian ya kita tanyakan juga usianya, tanggal lahirnya, kemudian dicek ya di pasien. Oke, itu mah sudah biasa ya. Kemudian kita jelaskan ya maksud dan tujuan kita melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya, untuk apa? Itu untuk melihat bagaimana kondisi status kesehatan pasien ya, apakah ada masalah atau tidak, kemudian masalah itu apakah aktual atau resiko ya, kita jelaskan. Kemudian kita sampaikan juga estimasi waktunya ya, berapa lama, supaya pasien siap-siap juga gitu. Oh ternyata lama gitu, jangan sampai nanti nunggu kok nggak beres-beres gitu ya. Nanti disampaikan kira-kira waktunya, karena pemeriksaan ini kan cukup lama ya. Kita sampaikan pemeriksaan fisik ini cukup lama Pak, sekitar 20-30 menit, bahkan mungkin bisa lebih ya dari itu. Jadi pasiennya biar bisa mempersiapkan diri ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita minta persetujuan pasiennya, apakah bapak atau ibu bersedia dilakukan tindakannya. Nah, kalau sudah bersedia, kita siapkan ya. Kita disiapkan alatnya, kemudian alatnya sudah dibagi ya. Kita kasih tahu pasiennya bahwa tindakan akan dilakukan ya. Perhatikan pencahayaan, jaga privasi ya. Kemudian kita cuci tangan ya. Cuci tangan, kemudian kita pakai handscoon. Nah setelah itu pemeriksaan fisiknya apa yang dilakukan? Kita kaji dulu keadaan umum pasien ya. Keadaan umum itu adalah gambaran pasien secara umum ya, seperti apa, meliputi apa saja ya, tingkat kesadaran dengan menggunakan BCS, terus apa lagi, tanda-tanda vital, terus pemeriksaan kepala, keadaan umum CCTV, status mentalnya ya, berat badan, tinggi badan, kemudian postur tubuhnya ya, dilihat apakah tinggi besar, tinggi kurus ya, kecil ya. Terus apa lagi, kebersihannya ya, apa lagi, udah apa lagi, mode PPD ya, bentuk tubuh, kebersihan, oke, itu dikaji ya. Kemudian termasuk juga integumen dan kuku ya, rambut, kulit dan integumen ya, dari kulit, rambut ya, itu masuk ke dalam ya. Kemudian di kulit ya, kulit apa yang dicek ya, warna kulit secara keseluruhannya seperti apa ya. Warna kulit yang dilihat adalah bukan warna kulit warna ras kulit ya, tapi warna kulit yang sehat ya, yang tidak ikterik, tidak anemis, tidak kemerahan, tidak pucat atau pallor ya, tidak sianosis atau kebiruan ya.
Kemudian rambut ya, rambut itu ya tidak detail ya, secara umum aja rambut yang memang menunjukkan gambaran khas ya pada pasien itu seperti apa. Misalnya rambutnya ada kebotakan ya, atau misalnya yang berlebihan, hirsutisme ya. Kemudian kuku ya, kukunya juga tadi ya tidak detail semua, kapilari lain dan lain-lain ya. Mungkin ke arah warna ya, warna kuku sianosis atau tidak, kemudian pabing pinggirnya. Nah kemudian kita langsung ke keadaan umum, keadaan umum ke tingkat kesadaran ya. Untuk mengkaji tingkat kesadaran kita menggunakan alat ya atau tools skala, yaitu skala Glasgow ya, GCS ya, Glasgow, scale ya, yang digunakan. Nah ada 3 hal yang dilihat. Yang pertama adalah respon pembukaan mata atau eyes ya. Nilainya ada berapa? 4. Nah, ya, ada 4 kategori ya. Ada respon membuka mata spontan ya, ketika pasien membuka mata secara spontan tidak harus memberikan rangsangan baik dengan suara maupun rangsang sakit, yaitu nilainya 4. Ketika dia tidak mampu ya untuk membuka secara spontan, harus dengan rangsangan, misalnya dengan rangsang suara yang kita bisa panggil pasiennya, ya Pak, ya selamat pagi Pak, dia baru buka ya, kemudian dia tutup lagi, berarti dia membuka matanya kalau ada rangsang suara ya, nilainya 3. Kemudian dengan rangsang suara dia tidak bisa Nyeri. ya, tetapi harus dengan rangsang Nyeri. ya. Gimana biasanya? Di Bisa di daerah sternum ya, bagian bawah nih ya, seperti dia ya. Kemudian bisa juga di orbital ya, Ujung kuku. atau misalnya di Ujung kuku. jari ya, Ya, seperti jari. ini ya, itu rangsang nyeri. Kalau misalnya dengan rangsang nyeri tadi suara nggak bisa ya, baru bisa dengan rangsang nyeri dia membuka mata ya, kemudian dia tutup lagi biasanya ya. Nah itu dikasih nilai 2. Tapi kalau misalnya dengan rangsang nyeri aja pasien ya, dia Belum di tidak silent lupa. membuka mata, berarti nilainya. Kemudian yang kedua yaitu gerakan motorik ya. Kalau menurut perintah kita suruh pasiennya, coba ibu ya angkat tangan kanannya, dia mampu angkat tangan kirinya ya. Kemudian coba putar-putar ya, intinya dia mampu mengikuti perintah, berarti nilainya 6 ya. Kemudian nilai 5 ya, dia tadi tidak bisa ya, misal angkat dia nggak bisa angkat gitu ya, tidak mengikuti perintah. Kemudian kita berikan rangsang nyeri ya, dia mengetahui lokasi nyeri ya, kita berikan rangsang nyeri. Kemudian ada gerakan tangan untuk menghilangkan sumber nyerinya ya, jadi tangan perawatnya dipindahkan gitu ya. Nah, itu berarti mengetahui lokasi nyeri, nilainya 5 ya. Kemudian ada reaksi menghindar ya, kita berikan rangsangan nyeri, kemudian pasiennya ada menarik ya, menarik diri ya dari stimulus yang rangsangan yang diberikan ya, dia narik tapi tidak ada gerakan yang lain ya, itu berarti nilainya 4 ya. Kemudian ada refleksi atau dekortikasi, ketika kita berikan rangsangan nyeri ya, kita lihat biasanya ujung ekstremitas dia tarik gitu ya, refleksi ya, memperkecil sudut, berarti itu nilainya 3. Dan kebalikannya dia malah ekstensi gitu ya, menjauhi ya, berarti itu nilainya 2. Dan kalau tidak ada rangsangan berarti nilainya 1 ya. Kemudian verbal, respon verbal ya, kita tanya ibu namanya siapa, Bu Ani ya, tinggal di mana Bu, saya tinggal di Antapani ya, ngobrol nyambung ya. Nah, berarti nilainya 5 ya. Kalau misalnya kacau ya, tidak jawaban tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, tetapi masih bisa membentuk kalimat ya. Misalnya ibu namanya siapa ya, dia mana gitu ya, saya pulang gitu ya, tapi dia masih membentuk kalimat ya, jadi tidak hanya satu kata gitu ya. Itu nilainya 4 ya. Kalau misalnya tidak tepat ya, misalnya ibu tinggal di mana Bu ya, pulang gitu ya, atau nyeri, panas, itu aja yang dijawabnya ya, berarti itu nilainya tidak tepat tadi ya, 3. Atau misalnya mengerang ya, Bu namanya siapa gitu ya, nilainya 2. Dan kalau tidak ada reaksi sama
kali itu nilainya 1. Nanti kita jumlahkan ya berapa totalnya. Kalau misalnya totalnya 14 sampai 15 disebut tingkat kesadarannya komposmentis atau alert ya. Alert itu sadar penuh. Kalau 12 sampai 13 apatis, 10 sampai 11 somnolen, 7 sampai 9 delirium, stupor, 4 sampai 6 dan koma 3. Ya. Nah, antara 3 dan koma dan semikoma itu beda tipis ya, kadang susah membedakannya. Yang membedakannya adalah dari refleksnya. Kalau semikoma itu masih ada refleksnya ya, tapi kalau koma tidak ada refleksnya. Contohnya misalnya tadi ya, dengan diberikan ini ya pasiennya ada tadi yang diberikan rangsangan ya. Nah, berarti nilai bentuk motoriknya nambah 1 ya, jadi 2, jadi 2 1 1 jadi 4 gitu ya, itu koma. Jadi ketika tingkat kesadarannya tidak sampai koma, refleks itu masih ada ya, tapi kalau sudah koma refleks itu tidak ada. Refleks itu adalah gerakan-gerakan atau respon yang tidak disadari ya, tidak disengaja. Oke, tanda kita dilewat ya, sudah. Kemudian kita pengukuran tinggi badan berat badan ya, yang harus diperhatikan. Nanti silakan dipraktekkan lagi ya, itu udah biasa. Ujung ke belakang kepala ya, hati-hati jempolnya kalau misalnya besar dibuka lagi ya. Kemudian ini tulang skapula ya, bokong, kemudian tumit ya, itu harus berdiri tegak menghadap ke depan, nempel di dinding ya. Perhatikan sepatunya harus dilepas. Kalau berat badan ya berarti pakaiannya ya seminimal mungkin ya dibuka, kalau memang itu bisa menambah berat badannya ya. Sepatu juga ya, jangan lupa si timbangannya dikalibrasi ya ke angka 0, baru diukur ya, baru ditimbang ya, dihitung berapa berat. Tadi mungkin tambahan ya, untuk tinggi badan ya bagusnya memang melihatnya itu sejajar mata ya, jadi si garis merahnya itu sejajar mata ya. Ya, kalau terlalu di depan ya, ini ya. Kalau terlalu atas ya ini kan ke bawah ya, kita lihat kalau terlalu atas ya nggak akurat. Oke, kemudian untuk kulit ya, tadi warna kulitnya dilihat normalnya sudah tahu ya. Aroma ya, aroma kulitnya, bau badannya seperti apa? Ada bau badan yang abnormal yang bronkhidrosis ya, bau yang menusuk yang busuk gitu ya. Kemudian di kulit ya secara keseluruhan dilihat bagaimana kelembabannya ya. Kemudian apa lagi tadi ya, ada mungkin yang kering gitu ya, ada yang basah gitu ya, keringat ya. Kemudian ada tidak kelainan pada kulit seperti hiper atau hiperpigmentasi ya. Nanti dilihat warna kulitnya tadi ya, kalau yang hiperpigmentasi biasanya ada bintik putih gitu ya, atau mungkin ada kehitaman gitu ya, yang ada di gambar di sini. Kemudian di kulit juga cek ada tidaknya suhu dan lain-lain ya, ada tidaknya udem ya. Kita lihat bisa saja misalnya udem di seluruh tubuh, udem anasarta ya yang sudah di daerah wajah ya, nanti kita tinggal cek ya udemnya. Kalau misalnya di wajah ya, biasanya di dahi ya, kita lihat nih derajat ya, derajat udemnya. Derajat udem itu dilihat dari apa? Dari kedalaman pipi udemnya ya, kedalamannya. Ada derajat positif 1 ya, dimana kedalamannya itu sekitar 1 sampai 2 mm ya, positif 2 3 sampai 4, positif 3 5 sampai 6, dan positif 6 lebih dari 7 mm. Kalau di kaki itu di daerah tibia ya, daerah betis tulang kering di depan ya, ini di kaji ya, berapa kedalamannya ya. Nah, kemudian di kulit juga dicek ya, nanti strukturnya ya, bisa detailnya nanti dituliskan lagi pada saat pemeriksaan ekstremitas ya. Oke. Tadi warna
kanan ya kita cubit berapa lama kembalinya kulit tersebut ya. Normalnya adalah kurang dari 3 detik. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 detik berarti turgornya Menurun. turun ya. Kalau misalnya udem malah susah Dicubit. dicubit ya, artinya turgornya Meningkat. ya. Kalau yang botak tuh ya susah kan dicubitnya ya karena tegang Iya. gitu ya. Ya nanti kuku, rambut dan lain-lain bisa dikaji lagi pada saat pemeriksaan ekstremitas. Oke, kemudian kita ke daerah kepala ya. Ke daerah kepala kita lihat dulu bentuk kepalanya ya. Apakah termasuk yang normosefalik ya, yang normal bentuk kepalanya, ukurannya atau tidak? Ya, tidak normal. Seperti apa yang tidak normal? Misalnya yang makrocephalus atau yang mikrocephalus. Yang makrocephalus biasanya kalau ada apa? Ada penumpukan cairan ya, hidrosefalus, mungkin juga ada massa ya, ada tumor, ada kanker ya, sehingga ukuran kepalanya lebih besar daripada yang seharusnya. Kita tahu kan, kita tahu lah yang seperti apa yang proporsional ya. Yang proporsional kalau kepala itu ya tidak lebih besar dari lingkar dada ya kalau dewasa. Tapi kalau bayi biasanya kepalanya lebih besar daripada Dada. Ya. Jadi tahulah usia berapa, lingkar ukuran kepalanya seperti apa. Kemudian dilihat juga kesimetrisannya ya. Simetris tidak kepalanya, bisa dilihat dari organ-organ yang ada di kepala, namanya simetris ya, seimbang ke antara kiri dan kanan. Ada mungkin yang lebih bawah atau mungkin menyong miring gitu ya, paresil ya. Nah itu bisa diperhatikan. Kemudian dilihat juga bentuk wajah. Tadi ada tidak uji manasaka. Bentuk wajah ya, bentuk wajah yang khas ya, misalnya wajah-wajah yang yang talasemi misalnya moon face ya. Jadi wajahnya bulat tuh kayak wajah bulan gitu ya. Wajah bulan. Kemudian ada yang myxedema ya. Yang myxedema itu pada yang hipotiroid tuh. Di mana dahinya itu menonjol ya, hidungnya itu lebih besar ya, menebal ya, bibirnya gitu ya. Itu yang pasien-pasien myxedema. Kemudian matanya ada gambarnya di sini. Kita lihat. Kemudian pasien-pasien yang Down syndrome ya, yang idiot ya, itu kan khas ya wajahnya. Oke, kemudian baru kita ke daerah kepala rambut ya. Di pemeriksaan fisik kan kita menggunakan 4 metode ya, ada inspeksi, ada auskultasi, penelusi dan palpasi. Diurutkan dari mulai yang paling minimal atau paling sedikit menyentuh pasien ya, itu selalu diingat ya. Kalau misalnya pemeriksaannya tidak 4-4-nya dipakai, hanya 2 atau 3 itu kan dibiasakan untuk diurutkan ya. Kita daerah rambut dulu ya. Pertama kita lihat dulu dan kita pastikan ke pasien ya, apakah menggunakan cat rambut atau tidak. Kalau misalnya tidak ya, kalau misalnya menggunakan cat rambut boleh ditanyakan warna rambut aslinya apa ya. Jadi ya gunakanlah hasil anamnesanya ya, walaupun kita tidak melihat langsung warna rambut asli. Kalau misalnya rambut asli baru kita lihat ya normal atau tidak. Kalau orang Indonesia kan normalnya warnanya hitam hilang ya. Bagaimana warnanya, kemudian bagaimana tekstur rambutnya ya, bisa sambil inspeksi, bisa sambil palpasi ya. Kemudian dicek juga kebersihannya, apakah berminyak atau tidak ya. Apalagi ada tidak alopecia ya, kerontokan ya, kita cek kekuatan rambutnya, distribusi rambutnya tadi penyebarannya merata atau tidak, atau mungkin ada beberapa tempat dia botak gitu ya, alopecia karena ada masalah di hormon androgennya ya. Kemudian kita kaji juga kekuatan rambut ya, rontok tidak ya, boleh sambil komunikasi juga ya, ditanyakan ya, ada perubahan tidak, ada kerontokan tidak ya. Kemudian kita lihat kebersihan tadi warnanya sudah ya. Kalau misalnya warnanya pirang kekuningan ya, kemungkinan ada masalah dalam nutrisinya ya, nutrisi ke rambutnya, terutama kekurangan protein, vitamin
ya. Kemudian tadi teksturnya sudah ya, kasar apa halus ya. Kemudian dilihat belah-belah atau tidak ya. Kemudian ke dalam ya, dilihat ada ketombe atau tidak, ada serangga atau tidak. Kemudian ada luka, lesi ya, ada benjolan, kemudian ada nyeri tekan atau tidak ya. Tadi ada pertumbuhan rambut yang berlebih, tadi di ada juga sudah ya yang kemudian turun ke bawah ya, kita lihat daerah dahi ya. Tadi misalnya di dahi ada penonjolan tidak ya, penebalan ya pada tadi pasien yang misterius. Kemudian turun lagi ke alis ya, lihat bulu alisnya ya, alisnya simetris atau tidak kiri dan kanan. Kemudian bulunya, karena kita tahu rambut alisnya ya, karena kita tahu fungsi rambut alis itu adalah untuk organ proteksi ya, untuk melindungi ya organ mata dari kotoran maupun cairan yang turun dari daerah atas ya, dari kepala, keringat gitu ya. Kalau ada bulu alis kan dia tersaring, tertahan ya, tidak langsung. Ya, kemudian kita cek juga bagaimana pergerakan atau sistem saraf yang mengatur pergerakan wajah ya. Kita suruh pasiennya coba diangkat alisnya ya, dua-duanya diangkat. Nah, apakah dua-duanya terangkat dengan simetris atau tidak ya. Nanti untuk mengecek tadi ya sistem sarafnya ya, saraf yang mengatur pergerakan wajah ya, terutama saraf 5 kalau tidak salah ya. Ya, kemudian turun ke bawah ada kelopak mata ya. Kita inspeksi ya, lihat warna kelopak matanya. Normalnya kan warnanya ya sama dengan warna kulit di wajah secara keseluruhan. Ada yang mungkin kelopak matanya kehitaman ya, ada lingkaran hitam kayak mata panda. Ya, itu bisa ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan istirahat tidur dalam jangka waktu yang lama ya. Atau mungkin juga ada kemerahan, ada luka, lesi ya, kemerahan atau blefaritis ya. Kita cek, kita bisa lihat juga kekuatan otot ya, kelopak mata ya. Ada yang disebut dengan ptosis ya. Ptosis itu terjadi ketika ada penurunan kekuatan otot di kelopak mata ya. Biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang menderita penyakit miastenia gravis. Jadi dia turun gitu ya di kelopak matanya. Khas ya, biasanya terutama menjelang sore ke malam ya, itu sudah mulai ada pelemahan ya, bukan cuma di kelopak mata salah satunya ya. Kemudian dilihat juga ya bagaimana pertumbuhan bulu matanya ya, bagaimana bentuk kelopak mata, kan ada yang ektropion ya, ada yang entropion. Entropion itu dia keluar, dilihat kelopak matanya. Kalau entropion dia Ke dalam. ya. Jadi kalau kita tahu fungsi kelopak mata itu kan untuk melindungi organ mata di dalamnya. Kalau misalnya keluar gini, berarti kan dia ketika menutup tidak sempurna ya, ada bagian yang terbuka, mudah masuk mikroorganisme. Kalau misalnya ke dalam juga sama ya, si bulu mata kan bisa masuk ya ke bola mata, yang bisa terjadi iritasi. Ya. Oke, kelopak mata. Kemudian di kelopak mata dilihat ada tidak hordeolum ya, jililen, ada infeksi ya di kelopak matanya. Kemudian kita suruh pasien coba ibu tutup tutup matanya, dia tutup, kita lihat apakah menutup sempurna atau mungkin ada celah ya. Berarti kan kemungkinan tadi masuk mikroorganisme itu ya, itu lebih besar. Oke, kemudian kita lihat di mata kebersihan matanya ya. Kemudian pengeluaran air matanya ya, ada yang berlebih berair terus ya, kayak tadi yang entropion ya, berair, tidak peradangan juga. Kemudian kotorannya ya, ada belekan dan lain-lain ya, ada perdarahan mungkin ya, ada kalau misalnya ada luka gitu ya, dia juga ada lesi. Kemudian kita lihat bagian dalamnya ya, kita suruh matanya melihat ke depan atau dia ke atas bola matanya, sambil kita buka kelopak mata bawahnya, mata interiornya, suruh matanya lihat. Kemudian kita cek konjungtivanya yang bawah ya, konjungtiva bawahnya. Normalnya warnanya adalah tidak anemis ya, merah muda ya. Ada yang hiperemis ya, terlalu merah ya, mungkin karena adanya peradangan di situ, atau mungkin pucat ya, anemis karena mungkin kekurangan AB ya, biasanya pada pasien yang mungkin perdarahan,
kurang nutrisi ya, sehingga kadar HB-nya rendah, atau memang ada gangguan dalam organ-organ yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, misalnya sumsum tulang, ginjal ya. Nah itu sehingga kadar HB-nya turun terus ya. Oke, kemudian sambil tadi ya, setelah konjungtiva kita cek juga sklera yang putihnya. Warnanya apa? Ya normalnya kan warnanya putih. Putih. Ada yang mungkin kemerahan karena ada peradangan juga ya, atau mungkin Kuning. kuning ya, ikterik karena ada kerusakan, peningkatan kadar bilirubin ya, karena ada kerusakan kulit. Oke, kemudian kita lihat refleks ya yang ada di mata. Ada refleks kornea dan ada refleks pupil. Ya. Kalau refleks kornea ya, kalau misalnya selama kita pengkajian ya, pasien ada mengedipkan mata yang nggak usah dites khusus ya. Tapi kalau misalnya selama pengkajian dia tidak mengedip-ngedip, baru kita cek ya. Itu ya Bu ya, kita goreskan ada refleks mengedip enggak. Ya. Kemudian ada refleks pupil ya. Ya kita lihat seluruh pasiennya menghadap ke depan ya, kita lihat dulu nih ukuran pupilnya normal enggak? Ya normalnya kalau siang itu kan 2 sampai 4 mm ya, kalau malam itu dia lebih melebar ya, lebih biasis ya, sekitar 4 sampai 8 mm. Baru kita cek refleks pupilnya dengan memberikan rangsang cahaya, tapi jangan tiba-tiba ya, dan jangan juga terlalu tiba-tiba tuh maksudnya mengejutkan pasien ya, dan jangan juga ini dinyalain dalam jangka waktu yang lama karena nanti dia akan beradaptasi ya dengan caranya. Kita dari pinggir pelan ya, kita ke tengah kemudian kita cek ya, sudah mulai muncul kita langsung lirik yang sampingnya ya. Kalau misalnya yang sampingnya ikut berarti itu namanya isopop ya, kalau misalnya tidak berarti anisopop ya. Kemudian kita cek lagi satu lagi ya, dari ini baru di depan. Oke, langsung ya, lanjut yang nggak usah nunggu sampai kecil banget ya, langsung lirik yang sebelahnya ya. Karunya. Itu mata. Kemudian fungsi dari mata adalah sebagai organ penglihatan ya. Dan juga tadi ya, kita cek bagaimana ketajaman matanya ya. Penglihatan kita ada tes baca ya. Kita gunakan yang ada di situ, majalah atau apa ya, kalau bisa ya kita menggunakan ya, kita letakkan pada jarak 30 cm pasien untuk baca, dan pastikan dulu ya ke pasiennya tidak menggunakan apakah menggunakan alat bantu baca atau tidak ya. Kalau alat bantu dia plus atau minus gitu ya, jadi kita tanyakan ya, sudah jelas kalau ada alat bantu berarti ada penurunan fungsi dari mata ya. Kemudian kita bisa cek ketajaman penglihatan pasien ya, yaitu pengecekan dengan menggunakan visus. Ya, satu lagi ya, ini bisa kita cek juga buta warna ya, pakai isi harap. Ya, ini kan tinggal dibaca ya. Ini angka berapa ya? Bisa nggak? Ya, atau misalnya ada yang nih menunjukkan garis ya. Ikuti arah garisnya dari tanda silang. Ya. Ya, kemudian ketajaman penglihatan ya, sudah diajarkan. Ini bentuknya ada yang bentuknya huruf E ya, semua kayaknya cuman beda-beda ngadepnya ya, ada ke atas, ke bawah, ke samping kiri, samping kanan ya. Ukurannya ya sama dengan ukuran ini. Ada yang menggunakan huruf ya, simbol ya. Visus, ketajaman penglihatan atau visus adalah untuk mengecek, membandingkan antara ketajaman penglihatan pasien dengan ketajaman penglihatan orang normal ya. Jadi nanti nilainya adalah bentuknya pecahan ya, ada pembilang per penyebut. Pembilangnya adalah ketajaman penglihatan pasien ya, penyebut adalah ketajaman penglihatan orang normal yang menggunakan namanya Snellen chart ya. Nanti di sini ada skalanya ya, ada yang dalam ukuran meter, ada yang galaksi meter ya, pakai ukuran kaki ya, feet ya, dimana satu kaki itu sama dengan 0,3 sekian, 0,305 meter ya. Nanti tinggal dikalikan ya. Normalnya ketajaman penglihatan seseorang itu adalah 6/6 ya.
Visusnya 6/6 meter ya. Kalau 6 meter itu setara dengan 20 kaki. Jadi paling tidak pasien itu harus bisa membaca sampai baris ini yang 20 kaki ya. Kalau yang bawahnya ya itu mah tambahan aja. Oke. Ini mengukur ketajaman penglihatan dikaji pasien berdiri berhadapan ya, dengan jarak pasien ke pemeriksa itu sekitar 6 meter, bisa juga 5 meter ya, tergantung. Kalau yang 5 meter biasanya ada tulisannya ya, oh ini harus 5 meter atau 6 meter ya. Kenapa 6 meter? Karena mata kita itu mampu berakomodasi itu sampai dengan maksimal 6 meter. Kalau lebih dari 6 meter ya sudah tidak mampu berakomodasi lagi ya. Oke, ini dipakai untuk melihat ada tidaknya gangguan refraksi ya. Kalau misalnya nanti dicek ya, setelah ketahuan visusnya nanti akan pakai alat ya, yang kacamata pinball ya. Nah kalau misalnya dia tidak bisa di sini, misalnya nggak bisa ketika pakai kacamata akhirnya jadi membaik ya, dia bisa diteruskan gitu ya. Oh berarti dia betul ada gangguan refraksi ya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa pakai kacamata pinball juga, dia tetap tidak bisa ya, berarti dia bukan gangguan refraksi ya. Nah ini lihat, ini adalah yang 40 ya, ubin ya, jaraknya 40. Jadi kalau 6 meter itu sekitar 15 ya. Jadi berdiri pada jarak 15. Nanti yang diperiksa adalah jika mata dua-duanya sehat atau mata dua-duanya sakit, dahulukan yang sebelah kanan. Tapi kalau misalnya salah satu saja yang sakit, maka yang diperiksa duluan adalah yang sehat ya. Satu mata yang diperiksa terbuka ya, yang tidak diperiksa ditutup dengan membentuk seperti mangkuk supaya nanti ketika sudah selesai dia tidak pusing ya. Oke, kita periksa dulu mata yang kanan ya. Ini tidak boleh diloncat gitu ya. Oke. Nah ini tadi salah ya. Iya. Ini salah satu. Nah kalau Dua. mana dua? Sama yang tadi cek, yang dia harus Ini ya. Iya. Oh, Yang bawah. yang baru ya dua berarti ya salahnya ya. Iya. Salahnya dua. Di sini ada berapa huruf? Mana 1, 2, 3, 4, ada 8 huruf ya. Dia mampu membaca 6 huruf. 6 huruf itu berarti lebih dari 50%, lebih dari setengahnya ya. Minimal kalau 8 berarti minimal dia harus mampu membaca sampai 5 huruf ya yang benar. Ini 6 lebih ya, berarti visusnya di sini ya, karena dia mampu membaca lebih dari 50% huruf di baris itu. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu membacanya hanya 3 huruf, berarti dia kurang dari 50% ya. Maka visus yang diambil adalah yang terakhir di atasnya, yaitu 6/40. Ini kalau bisa dikonversikan dulu, berarti sekitar 12 meter ya. Kalau 26 meter kan berarti 40 12 ya. 6/12 meter ya. Kalau tadi yang di sini salahnya 2 ya. Berarti visusnya adalah 6/30 false 2 ya, salah 2 ya. Karena Bu Ajeng itu visusnya di sini, karena di sini dia lebih dari 50% ya, jadi pakai visusnya yang ini tadi 6/30 false 2 gagal 2 ya. Nah kalau misalnya pada jarak 6 meter ternyata huruf pertama yang huruf paling besar pun tidak bisa dibaca ya, maka kita tidak dilanjutkan ke bawah ya, otomatis nggak akan bisa baca ya. Kita lanjutkan dengan mengkaji ketajaman dengan menggunakan hitung jari ya, tidak dengan senarai cat lagi.
gitu ya. Suruh pasien sama ya. 1, 2, 4, 5. Oke, bisa. Berarti visusnya adalah 6/60. Kalau hitung jari kan maksimal 60 ya. Artinya pasien bisa membaca bisa menghitung jari pada jarak 6 meter, di mana orang normal bisa menghitung jari sampai jarak 60 meter. Kalau misalnya 6 meter nggak bisa hitung jari, ya kita pindah ke depan ya. 2,5 ya. Sini 1 meter, kita hitung lagi. Nggak bisa aja, kurangi lagi 1 meter ya, udah jarak 4 meter. Terus ya sampai jarak, dia bisa bacanya berapa? Misalnya di jarak 3 meter, dia bisa berarti 3/60 ya. Artinya dia bisa menghitung jari pada jarak 3 meter, di mana orang normal bisa sampai 60 meter. Jadi hitung jari itu minimalnya 1/60, maksimalnya 6/60 gitu ya. Ya kalau mau diterusin boleh sampai 60 meter ya, berarti 60/60 biar sama gitu ya. Ininya harus di lapangan dulu ya, dibawa dulu keluar pasien. Nah kalau misalnya pada jarak 1 meter hitung jari aja nggak bisa ya, berarti lanjut lagi ya dengan lambaian tangan. Kalau misalnya dengan jarak 1 meter dia bisa, ya sudah, berarti visusnya adalah 1/300 ya, karena lambaian tangan itu bisa sampai 300. Artinya dia pasien bisa melihat lambaian tangan pada jarak 1 meter, di mana orang normal bisa sampai 300. Kalau misalnya 1 meter aja lambaian tangan tidak bisa, maka lanjutkan dengan tes cahaya ya. Oke, coba lihat ya, ada cahaya nggak? Ya, berarti dia visusnya adalah 1 per tak terhingga. Ya, artinya dia bisa melihat cahaya pada jarak 1 meter, di mana orang normal bisa melihat cahaya pada jarak yang tak terhingga. Nah, kalau misalnya 1 meter aja dia tidak bisa melihat cahaya, baru itu menunjukkan bahwa pasien sudah mengalami kebutaan. Ya, menunjukkan pasien untuk periksa lebih lanjut. Ya, sama tadi visus itu juga, begitu turun ya periksa lebih lanjut lagi ya, dicek lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya ada lapang pandang. Ya, pemeriksaan lapang pandang. Ya, coba dilihat. Ya, lapang pandang itu bisa di belakang, bisa juga di bisa di depan ya. Cuman kalau saya lebih enaknya di belakang ya. Bisa dilihatnya adalah ke arah temporal. Temporal itu ke arah yang searah dengan mata yang diperiksa. Kalau ke arah nasal adalah ke arah yang berlawanan dengan mata yang diperiksa. Jadi melewati hidung, makanya disebut nasal. Kemudian dicek juga ke arah superior dan inferior. Ya. Di situ berapa dibuka PPT-nya? Karena ibu juga lupa. PPT Pempis 100, temporal, nasal 60, bawah 70 ya. Jadi dicek dari pinggir ya. Karena tadi 100, ini kan ini 90-nya kan sejajar bahu ya. Depan ini 90 gitu ya. Jadi kalau 100 lebih harus dari agak belakang ya. Kelihatan? 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 Ya, ini dia udah lebih dari kurang dari 90 ya. Ini karena kan dia di ya mungkin 80 atau 85. Berarti dia ada penurunan lapang pandang ke arah temporal. Jadi ya ke arah temporal. Ya sekarang ke arah nasal. Masih yang ini yang ditutup. Kelihatan? 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 Nah, ini berapa? Ini ya. Kayaknya kurang dari 70 ya? 60. Kayaknya kurang dari 60. Ya, ada penurunan juga. Ya, kemudian baru dari atas. Kelihatan? 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 Ini berarti ini ya. Ada nggak? Tadi berapa? 90. Ya, jadi dipastiin lagi kira-kira lagi. Kalau memang ada berarti normal. Kalau misalnya ada penurunan berarti ada penurunan juga ke arah superior. Ya sekarang arah superior kelihatan? Kelihatan?
Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini berapa jaraknya? Ya? Ada nggak? Oke. Udah selesai untuk mata. Nah, sekarang terakhir. Ya, ini kan semua ke depannya segini. Ya, nanti ke atasnya sampai mana gitu ya. Ini ya, ke bawahnya berapa? Berapa? Sampai sini berapa? Sekarang pergerakan bola mata ya. Kita suruh pasiennya, coba Bapak Ibu lihat ya tangan saya dan ikuti gerakan tangan saya ya. Ke 8 arah mata angin, ke bawah, ke atas, kemudian horizontal ya. Dia bisa ikut ya, dan tadi ya ikut simetris nggak gitu ya, ada yang mungkin yang sebelah kanan mah ikut, yang ini tetap ke depan gitu ya. Dan kita bisa cek juga tadi di pupil itu bentuk-bentuk pupil ya, ada pinpoint ya, bentuk yang mengecil ya, itu kan ada gambarnya ya. Kalau misalnya kerusakan batang otak ya, ada yang melebar ya. Oke, di PPT ya, bukan di situ, di situ kurang. Oke, kemudian kita ke telinga ya. Kita lihat ya bentuk telinga ya. Bentuk telinga luarnya normal atau tidak ya, kita tahu lah telinga yang normal ya, bentuknya seperti apa. Kemudian ya apa nih kurvaturanya ya, belakang telinganya normal tidak, kebersihannya bersih atau tidak, ada keluaran tidak, ada kotoran tidak dari luar ya, terlihat ya. Kita bisa cek bagian dalamnya ya, kita tarik ya ke atas kemudian ke belakang, kita kaji pakai otoskop ya. Ini bisa dinyalakan ya. Kita masukkan tadi ya, kita tarik ini ya ke belakang supaya lurus, nanti kita masukkan, kemudian kita nyalakan ya. Lihat dari sini ya, dari mulai kebersihannya, warna membrannya ya, bulu-bulu telinganya, ada kotoran atau tidak ya, lupa, ada benjolan ya, ada keluaran apa ya, darah, pus ya, ada pasien yang otitis media, kemudian ya ada ya. Dilihat di dalamnya ya, gendang membran timpani ya, gendang telinga. Nanti kan kecolok gini ya. Nah kalau gitu ya, ada titik ya. Nah ini kan kelihatan ada titik. Ini terlalu besar ya, kalau ini kan kecil jadi. Cuman nggak muncul ini. Kemarin bisa. Ini titiknya kecil aja, selubang ini gitu ya. Nah itu kalau misalnya kelihatan ada cahaya kayak titik tadi ya, itu ya. Nah ini namanya mantul ya, cahayanya mantul, artinya kemungkinan membran timpaninya utuh. Tapi kalau misalnya sudah robek ya, kita nggak melihat titik itu ya. Kalau udah robek kan udah rusak tuh, jadi nembus cahayanya nggak kelihatan ya, kayak gitu. Berarti kemungkinan sudah robek membran timpani. Nah telinga ini kan fungsinya untuk pendengaran. Kita kaji ketajaman pendengaran ya. Ketajaman pendengarannya dengan menggunakan tes ya, pakai garputelan ini. Nah titiknya ada ya, tapi udah mau duduk. Kalau bolong kan, nah ya terus gitu ya, nggak kelihatan. Nah, kemudian kita pakai tes linear ya, dengan menggunakan garputelan. Garputelan yang digunakan ada frekuensinya di situ ya, berapa? 15. Tadi ya kalau hanya satu pilih ya 512 ya. Kita bisa bunyikan dengan menyentuhnya ya, atau dengan memukulkan ya. Tes linear itu adalah untuk membandingkan hantaran udara dengan hantaran tulang. Normalnya hantaran udara itu lebih lama dibandingkan dengan hantaran tulang.
ya disebut rine positif ya. Kalau hantaran udara kurang dari hantaran tulang berarti rine negatif ya. Yang pertama dilakukan adalah hantaran tulang ya. Hati-hati ininya tidak boleh terpegang ya. Kalau pasiennya pakai kerudung ya kerudungnya disisihkan dulu, rambutnya juga ya kita cek di tulang, masalahnya di belakang. Jika tidak terdengar, pakai suruh kasih tanda, kemudian pindahkan sekitar 2-3 cm di depan telinga. Masih terdengar tidak? Kalau masih terdengar di depan telinga ya, berarti hantaran udara lebih dari hantaran tulang, disebut telinga positif normal ya. Tapi kalau misalnya tidak terdengar ya, setelah di belakang ketika pindah ke depan sama tidak terdengar, ada dua kemungkinan. Bisa jadi hantaran udara sampai dengan hantaran tulang atau hantaran udara kurang dari hantaran tulang. Jadi kita cek lagi. Sekarang dibalik dari depan dulu ya. Kedengaran nggak? Kalau masih ya udah tidak kedengaran, baru dipindah ke belakang. Kalau di belakang tidak terdengar, artinya hantaran tulang sama dengan hantaran udara, disebut tuli sensori udara ya. Artinya yang rusak adalah telinga bagian dalam, bagian sarafnya. Tapi ketika dipindahkan ke belakang masih terdengar ya, berarti adalah tuli hantaran udara kurang dari hantaran tulang ya. Disebut tuli konduktif ya. Yang rusak adalah telinga bagian luar dan telinga bagian dalam hal hantarannya ya. Nah kemudian sudah ketahuan nih, kita periksa kiri dan kanan normal dua-duanya, atau salah satu misalnya oh ini bermasalah, oh berarti yang sebelah kanan adalah telinganya ada masalah sakit gitu ya. Nah kemudian kita cek tes Webernya ya. Tes Weber itu tes untuk melihat ada tidaknya lateralisasi ya. Kalau ada lateralisasi maka suara akan lebih terdengar ke telinga yang mengalami tadi ya, ke mana, ke yang mengalami lateralisasi ya. Bisa di dahi atau di puncak ya, atau bisa di sini ya. Normalnya suara itu akan terdengar sama, simetris ke kiri maupun ke kanan. Atau misalnya dia tidak terdengar ke samping tapi seolah-olah di tengah gitu, itu juga sama ya. Kalau misalnya ada lateralisasi, oh ternyata ke sebelah kanan ya, tadi di kanan yang sakit ya. Kanan misalnya lebih terdengar, berarti ada lateralisasi ke telinga yang sakit, disebut tuli apa? Konduktif. Ke telinga yang sakit disebut tuli konduktif ya. Kalau lateralisasinya justru ke telinga yang sehat berarti tuli sensori ya. Tes yang ketiga adalah swab ya, untuk melihat apakah swab pasien dengan pemeriksa yang dianggap normal itu sama atau memanjang atau memendek ya. Mangga mau dari perawat dulu misalnya yang dianggap sehat, ketika sudah tidak disimpan di tulang mastoid ya, ketika sudah tidak terdengar pindahkan ke pasien ya. Oh misalnya sama tidak terdengar, atau misalnya masih terdengar di pasien mah ya, berarti swabah memanjang yang dilihat pasiennya ya. Tapi kalau misalnya di perawat tidak terdengar, pindah ke pasien juga tidak terdengar, ada dua kemungkinan seperti tadi, mungkin swabahnya sama atau memendek gitu ya. Nah kita balikin ke pasien dulu, nggak kedengeran, pas ke perawat sama tidak terdengar, berarti swabahnya sama. Tapi pas ke perawat masih terdengar, berarti swabah memendek ya. Oke, itu telinga. Kemudian bisa juga kalau tidak ada alatnya ya tes pendengaran saja. Tes pendengaran itu sebenarnya kalau selama pemeriksaan ini pasien ketika kita ngobrol nanya ya, dia mampu jawab berarti dia terdengar ya. Kalau misalnya agak susah gitu ya, boleh kita dengan tes suruh pasiennya mengikuti apa yang kita sampaikan ya, pada jarak sekitar 30 cm ya. Kalau misalnya supaya pasien tidak membaca gerak mulut ya, maka nanti ikuti ya satu ya. Kalau misalnya nggak mau ditutup ya berarti mata pasiennya harus ditutup ya. Kita
Oke, kemudian lupa tadi di telinga ya, kalau ini dicek juga tadi ya untuk pasien-pasien yang Down syndrome ya, jarak dari kantus mata luar ke daun telinga ya ke atas nih, normalnya kan sejajar atau daun telinga ini lebih tinggi kurang lebih maksimal 10 derajat ya. Kalau yang Down syndrome kan dia letaknya di bawah. Oke, kemudian kita cek hidung ya. Kita lihat bentuk hidungnya. Normalnya bentuk hidung itu ya ada pangkal hidungnya, ada batang hidungnya, ya, ada ujung hidungnya, ada cubing hidung atau sayap hidung, ada lubang hidungnya, ada septum yang gak usah dipegang-pegang, segmen hidungnya ya instruksi, ya, septumnya di tengah atau tidak, ya. Kemudian dicek tadi ukuran hidungnya, kan ada yang membesar tadi yang bisa dema ya. Salah satunya apa mungkin kenapa ini membesar ya, mungkin ada massa, ada apa, ada peradangan ya, lihat warna kulit hidungnya juga ya, normalnya ya harusnya sama, ada yang mungkin kemerahan ya karena ada lagi flu ya, ada infeksi ya. Kemudian kita cek ini namanya spekulum hidung ya, kita cek bagian dalamnya ya, kita masukkan, kita lihat ya bulu-bulu hidungnya bisa dilihat bagaimana rapid tidak bulu-bulu hidungnya, bersih tidak ya. Ke dalam kita cek bagaimana warna mukosa hidungnya, kebersihannya, normalnya kan merah muda ya, kelembabannya ya, normalnya lembab, ada kotoran atau tidak ya. Kemudian dicek ke dalam lagi, dilihat polipnya ya, ada pembesaran polip atau tidak di bagian dalamnya ya. Oke, kiri dan kanan. Kemudian fungsi hidung untuk penciuman ya, untuk pernapasan juga sebagai organ pernapasan ya, kita kaji pernapasannya. Bagusnya ini pakai tisu ya, kalau ini kan agak susah kalau ketebelan harus kuat banget ya, ini kalau tisu makan tipis ya. Kecuali kalau ini jadi gini ya, coba ditutup ininya, lubang hidungnya tutup, suruh dia mengeluarkan nafas ya. Ada pergerakan udara nanti kiri dan kanan ya. Kemudian bisa dirasakan ya, nggak usah pakai tangan ya, kalau pakai ini mah kan nggak begitu keras. Bagaimana nih kelancaran udara antara lubang hidung kiri dan lubang hidung ya. Kemudian fungsi penciumannya ya, kalau kemasannya ini bisa ditebak ya, ini kayu putih ya, pasiennya suruh merem gitu ya. Kemudian kita bukakan ya, ini bau apa ya, gunakan bau-bauan yang umum ya, jangan yang susah-susah ya, karena pasien nggak tahu. Dan tidak menggunakan bau-bau yang menyengat, masuk yang gak nyaman gitu ya, tidak digunakan ya. Ada keluaran sekret atau apa ya, kita kasih. Oke, selanjutnya kita ke mulut. Oh iya, palpasi ya, kita palpasi daerah wajah tadi ya, bisa sekalian juga dengan udem ya, dengan ada tidaknya sinusitis ya, sensasi nyeri, biasanya karena ada sinusitis ya. Kita cek dari atas ya, di apa, di sini tuh ada frontalis ya, sinus frontalis ya, kemudian ada sphenoidalis ya. Ya, ada nyeri nggak ya, dipakai jari ya dari depan, ada nyeri tidak ya, sphenoidalis. Nanti di daerah sini ada sinus ethmoidalis ya, ada nyeri tidak. Kemudian sinus maxillaris ya, biasanya selain nyeri kan pasiennya juga mengeluh ketika anamnesa ya, dia kayak hidung mampet ya, kayak mau pilek ya. Bahkan kalau misalnya infeksi sinusnya sudah agak lama ya, agak parah, itu ada sensasi bau yang bau pus ya, pas dikit tuh. Kalau ingus mah ya baunya gitulah, nggak terlalu menusuk ya. Kalau ini mah beda gitu ya, kayak ya ingus yang udah ya infeksi lah, kayak pus yang udah ini ya. Kemudian ke mulut ya, mulut ya, kita lihat bentuk mulutnya normal atau tidak, simetris atau tidak, ada yang mungkin parese gitu ya, miring. Kemudian lihat juga warna ya, warna tadi telinga, hidung, mulut coba ya, dilihat juga warnanya. Ada pasien yang sianosis ya, kan kebiruan ya, sianosis sudah. Kemudian lihat kelembaban ya, kelembaban bibirnya
Ya, ada yang kering, ada yang normalnya kan lembab. Ya, warna mukosa bibirnya ya normalnya warnanya merah muda. Tapi kalau misalnya ada Atau yang mau di stop dulu langsung oleh pucat ya, anemis gitu ya karena kurang KB. Ada yang mungkin juga kalau yang perokok mungkin hitam mulut gitu sama ya. leher. Nah kemudian sekarang. belah-belah kak tadi ya kering ya. Takut kasih dua dulu. Kemudian kita lihat ke dalamnya, dibuka mulutnya ya. Kita lihat kebersihan ya, rongga mulutnya, lidahnya. Ya pada pasien yang tipoid kan lidahnya putih kotor ya, atau yang mungkin berjamur ya, atau mungkin ada sariawan juga ya dilihat. Kemudian mukosa mulutnya ya, normalnya lembab, warnanya merah muda. Kemudian dilihat juga warna gusinya, warnanya yang merah muda. Ada juga mungkin yang agak kehitaman ya. Warna gigi juga ya dilihat, ya normalnya ya bagusnya bersih ya. Ada juga mungkin yang pengaruh obat ya, obat antibiotik biasanya obat-obat tertentu lah. Kadang giginya itu coklat gitu ya, coklatan karena pengaruh dia mungkin waktu kecilnya ya sering konsumsi obat, bukan obat-obatan ya, obat ya. Kemudian ke dalam ya, tadi kebersihan giginya, jumlah giginya, ada karies atau tidak, ada gigi keropos atau tidak, ada gigi tanggal atau tidak, kita kaji, cek ya kenapa keroposnya, kenapa tanggalnya, apakah tiba-tiba ya mungkin karena kekurangan kalsiumnya ya, matriks giginya, atau misalnya karena kebentur atau apa kan beda lagi ya, itu bukan karena kekurangan bahan pembentuk giginya. Kemudian lihat palatumnya ya, lak-lakannya. Tadi dilihat juga ada tidak kelainan seperti bibir sumbing, labiosisis. Ya, nanti dicek palatumnya ada tidak palaposisisnya ya. Mungkin ada celah yang mungkin akan menyebabkan terjadi aspirasi ya makanan nanti bisa masuk ke saluran pernapasan. Ya, kemudian ini bisa kalau kurang ini kita bisa bantu pakai tong spatel ya. Ini arahnya ya, ini kan lengkung tuh ya. Jadi ini mengikuti lengkungan lidah. Jadi jangan gini. Ini kena ke atas ya. Lidah itu kan ke bawah. Ini kita masukkan ya akan lidahnya supaya bisa melihat ke bagian ya. Kita cek di situ ada tonsil, amandel ya. Ya normalnya setiap orang ada amandelnya. Cuman amandelnya itu apakah mengalami pembengkakan, peradangan atau tidak ya. Kemudian lihat juga ukulanya, refleks ukulanya. Suruh pasiennya bilang nanti lihat ukulanya bergerak ya. Oke ya. Kemudian di mulut ini adalah untuk pengecapan ya. Kita ambil ya pakai sendok atau pakai pipet teteskan ya, rasanya yang mampu membedakan minimal 2 rasa ya. Pergerakan lidahnya ya, kita hanya coba ibu julurkan lidahnya ya, lidahnya digerak-gerakkan bisa nggak, karena mungkin ada yang nggak bisa ya karena memang parese gitu ya. Oke ya. Kemudian baru ke leher ya. Di leher kita lihat warna kulit lehernya normalnya sama ya. Ada mungkin yang kemerahan karena ada sesuatu hal gitu ya, ruam, atau mungkin ada hiperpigmentasi ya pada ibu hamil ya. Kemudian ukuran lehernya ya dilihat juga simetris atau tidak ya. Ada yang mungkin pendek gitu ya lehernya, ada yang panjang. Kita tahu di leher itu kan ada trachea ya. Kalau misalnya pendek kan berarti bagaimana nih kebutuhan oksigennya ya. Kemudian dicek juga ada lesi atau tidak. Boleh kalau misalnya kurang jelas boleh pakai pen light ya. Ada luka atau tidak, ada benjolan, jerawat, mungkin abses ya, atau ada pembesaran goiter ya, pembesaran kelenjar tiroid ya, atau ada tumor massa dan lain-lain ya, bisa lihat. Kemudian kita lakukan palpasi ya, palpasi leher. Kita bagusnya dari belakang gitu ya, kita palpasi ya. Di depan tadi dilihat juga ada tidak deviasi trachea ya. Kalau ada deviasi kan kelihatan tracheanya nggak lurus gitu ya, miring. Kita palpasi juga raga ya, deviasi tracheanya, dicek
juga tadi ya, kalau bisa kelihatan sepertinya ada pembesaran kelenjar di raba juga. Ada tidak pembesaran kelenjar tiroid. Ya, kemudian refleks menelannya sepertinya nelan. Ya, ada tidak? Ya, kemudian di leher kita palpasi juga pembesaran kelenjar getah bening. Bukan cuma di leher, tapi dari mulai atas ya, dari ada beberapa titik-titik ya, preaudikular, postaudikular, ini submental ya, submaxilar ya, dan ke bawah ya kita palpasi. Ya, ada tuh. Kalau misalnya ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar getah bening, ya dicurigai ada infeksi kronis ya di daerah situ, daerah kepala, daerah dada, dan pasang paru ya, payudara. Kita lakukan pemeriksaan ya, kemudian kita cek kekuatan otot-otot leher ya. Sebelum itu kita kaji juga range of motion ya. Leher itu kan bisa fleksi ya, ekstensi ya, rotasi ya, fleksi kiri kanan ya. Nah, itu tidak ada hambatan ya. Kemudian kita cek juga kekuatan otot ya. Kita kasih tekanan ke pasiennya suruh kiri ya, dinyatakan, kemudian suruh lawan. Dia mampu nanti kiri dan kanan ya. Oke, terakhir di leher adalah melihat ada tidaknya peningkatan tekanan vena jugularis ya. Pasiennya disuruh tidur semicolor ya, 30 sampai 45 derajat, kemudian kita miringkan ya. Kalau diinspeksi tidak ada ya bendungan pada vena di situ ya, berarti normal gitu ya. Nah, biasanya ada peningkatan vena jugularis itu ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami kelainan pada jantung. Kalau setelah diberikan di sini, kemudian terlihat ya ada kayak vena penuh aja ya, si pembuluh darahnya penuh gitu ya. Nanti dilihat peningkatannya sampai mana ya. Kemudian kita kasih titik, ada kayak si ciri tanda ya, spidol aja biar kelihatan ya. Kemudian kita boleh sambil berdiri, kalau di situ kelihatan misalnya slow berdiri boleh. Kalau kurang kelihatan ya, daripada nanti nggak bisa ya, kita menggunakan dua penggaris ya. Kita tentukan sudut imajiner, sudut bayangan lah, nggak benar-benar ada sudutnya gitu ya, yaitu namanya sudut twist. Letaknya di sekitar 2 jari atau 2 cm dari anulus sternal ya, lengkung sternal di sini ya. Kita 2 jari ke bawah, yaitu di daerah manubrium sterling atau di daerah di setinggi CS2 ya. Di sini kita letakkan penggaris yang pertama dengan titik nolnya di bawah ya, seperti ini, tegak lurus ya ke atas. Kemudian yang kedua, kita pasangkan penggaris yang kedua tegak lurus ke penggaris yang pertama. Tegak lurus itu berarti dia membentuk sudut 90 derajat setinggi titik tadi peningkatan venanya ya. Misalnya titiknya di sini misalnya ya, setinggi titik situ. Nah, kita turunkan aja sampai setinggi itu, turun gini. Nah, udah sampai titiknya atau belum, titiknya masih di sini ya, tinggal ini kan mentok tuh ya, geser aja ininya, mundurin ya sampai ke titiknya, tapi jaga tetap ini membentuk sudut 90 derajat ya. Oke, ini titiknya di sini, ini sudah 90 derajat ya, berarti segini peningkatan venanya berapa? 3,5 cm atau 3,6 lah ya, 3,6 cm ya. Nanti di penulisan peningkatannya adalah 5 plus minus 3,6 cm H2. 5-nya dari mana? 5-nya adalah jarak, perkiraan jarak dari dinding dada ke jantung. Dan harusnya makan ini diukurnya dari bawah. Dari bawah. Ya, dari jantung. Tapi kan nggak mungkin, pasiennya hidup. Ya. Jadi ya dikira-kira jaraknya itu dari dinding dada itu 5 cm ke bawah, makanya 5 plus minus. Tadi berapa ininya? Oh, sampai 3,5 misalnya atau 3,6. Ya. Nah, kita tahu yang normalnya berapa plus minusnya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 8 ya. Tapi kebanyakan 8 masih tinggi pisan.
Ya, kalau misalnya lebih dari 5, misalnya 5 plus minus 6 misalnya, nah itu baru dikatakan ada peningkatan vena jugularis, tekanan vena jugularis JPV ya. Kalau misalnya 5 plus minus 5, ya berarti batas itu mah ya masih dianggap normal, cuman hati-hati ya, berarti ada kemungkinan terus naik. Ya. Kalau yang pakai 8 berarti kalau 6 ya masih normal ya, kecuali kalau sudah di atas 8. Ya. Oke, itu